Selamat malam Jumat saudaraku semuanya, selamat datang di channel Sketsa Misteri. Channel kisah-kisah cerita misteri atau kejadian nyata yang pernah dialami oleh seseorang dalam kehidupannya. Episode kali ini menceritakan tentang 4 sekawan yang akan berlibur ke desa Banaran, namun dalam perjalanan mereka diganggu oleh hantu tanpa kepala. Selamat menonton dan mendengarkan. Jangan lupa untuk suka, komen, dan subscribe, agar malam ini kamu bermimpi indah. Salam malam Jumat. Hantu Kepala Buntung. Ini adalah cerita tentang 4 sekawan, Duri, Miro, Ari dan Liro, yang sedang ingin berlibur. Ayo cepatlah, nanti kita tertinggal bas, marah Ari terhadap 4 temannya. Keempat teman Ari langsung berlari ke teras rumah. Sabar dong Ri, aku kan sedang siap untuk liburan kita, kata Niro dengan muka marah. Kamu tuh buru banget di, kangen sama kampungmu yo, hohohoho, kata Duri menertawai Ari. Bukan kangen tahu, tapi gue udah gak sabar ojo, jawab Ari. Sama ojo kali Ri, ya udah cepat kita berangkat sebelum kesiangan, jawab Liro yang sudah sangat siap. Dengan hati yang senang 4 sekawan menunggu bas di pinggir jalan. Tapi bas yang ditunggu tidak kunjung datang. Buset, dah lama banget kita menunggu di sini tapi basnya gak datang juga. Kita udah 1 jam nunggu di sini, keluhan Niro. Sabarlah Nek, nanti busnya juga datang kok, jawab Ari. Setelah menunggu lama akhirnya bas yang dari tadi ditunggu datang juga. Neh dia busnya. Ari men stop bas, dek podo mau kemana neh? Tanya si supir bas. Mau ke desa Banaran pak, jawab Ari. Akhirnya 4 sekawan berangkat. Di dalam bas mereka saling bercanda, hihihihi. Ari bersikap layaknya pocong dan menakuti Niro. Niro dengan takut berteriak dan menampar Ari yang sedang menjahili Niro. Apaan sih kamu main tampar ojo? Sakit tahu Nir. Ari yang telah kesakitan menahan sakit yang bekas tamparan Niro. Habisnya kamu jahil gitu kok, tanggung tuh akibatnya. Hohohoho, Niro tertawa bahagia. Sudah jangan berantem terus, mending kita istirahat sojo, usul Duri. Mereka pun beristirahat. Dek, kondektur bas membangunkan, ayo bangun, kalian turun di sini sojo, bas ini mogok. Mereka pun turun. Haduh, masih jauh gak Ri? Tanya Niro kepada Ari. Masih 3 kilometer lagi nih. Mereka berjalan dan Ari mempunyai usul. Gimana kalau kita lewat hutan seberang sojo biar lebih cepat? Duri, Niro dan Liro pun berpikir kembali. Baiklah kita lewat hutan sojo, daripada gempur. Akhirnya mereka berempat masuk ke dalam hutan yang menyeramkan itu. Setelah berjalan cukup lama mereka berempat baru menyadari kalau sedang tersesat. Waduh, kok dari tadi muter-muter ojo kita, lu tahu jalannya gak Ri? Tanya Duri kepada Ari. Dasar sok tahu lu Ri, sekarang kan kita jadi tersesat kayak gini. Niro menyalahkan Ari yang telah membuatnya tersesat seperti ini. Sekian lama mereka berjalan, mereka juga mulai lelah dan Liro mulai putus asa akan kejadian ini. Mati ojo kita tersesat seperti ini, Liro pun menangis. Mereka berempat sudah sangat pasrah dan tak tahu apa yang mau dilakukan. Semua sudah penuh wajah pasrah dan bingung. Haduh, aku lapar nih. Gimana kita makan dulu sojo, usul dari Niro pun diterima oleh temannya. Selesai makan mereka lanjut berjalan kembali. Dor, jangan makan keripik terus dong lu, kesal Ari. Lah gue lapar kok, kalau mau yo beli sendiri sono sama setan di hutan. Hohohoho, Dori menetawai Ari. Lu ojo sono yang beli, gue ogah banget dah, jawab Ari dengan kesal.
Sudah 1 jam mereka berkeliling terus dan podo akhirnya Duri mendengar suara berisik di semak. Semak, apaan tuh goyang-goyang di semak, semak. Duri pun mendekati asal gerakan dan suara itu. Ternyata hanya sebuah tupai sojo. Dasar tuh tupai bikin merinding wojo, cemas Duri. Mereka pun berjalan kembali, akan tetapi Duri malah merinding. Gila dah gue kok jadi merinding gini, Duri berkata dalam hati. Kenapa lu Duri kok jadi pucet gitu muka lu? Tanya Liro. Duri hanya melanjutkan perjalanan tanpa sepatah kata pun. Makin merinding ojo gue nih, opo odo setan yang ngikutin gue? Tanya Duri podo diri sendiri. Ari menanyaan opo yang terjadi podo Duri. Duri menjawab, gue dari tadi merinding banget nih Ri. Ari pun hanya tertawa, hohoho hayo odo setan yang ngikutin lu tuh. Duri pun semakin takut dan wajahnya makin pucat tampak seperti tak odo darah. Tunggu sebentar, Duri menyuruh temannya berhenti. Kenapa lu Dor? Tanya Niro. Ternyata Duri mau buang air kecil. Hohoho awas Dor odo setan, jahil Ari. Duri berlari ke arah pohon besar dan menyeramkan, busiet dah nih pohon gue liatin makin serem ojo. Setelah Duri selesai, Duri melihat hantu tanpa kepala sedang di atas pohon. Wah, setan. Duri pun berlari sangat cepat. Setelah sampai di tempat teman-temannya menunggu, Duri pun menceritakan apa yang dilihat tadi. Hah, yang benar lu Dor? Kaget Liro mendengar semua cerita Duri. Wah gila nih hutan diem-diem punya penunggunya. Ari cemas akan apa yang terjadi. Semuanya berjalan dengan membaca doa karena takut hantunya nanti datang lagi. Tiba Ari melihat odo yang terbang dari pohon ke pohon yang lain. Ya Allah selamatkanlah hambamu ini. Ari semakin takut dan memejamkan mata. Setelah Ari membuka mata, ternyata Ari terpisah oleh telu temannya. Gila, gue malah sendirian gini, mending tadi gak merem dah. Ari berjalan terus dengan wajah pucat. Tiba-tiba Ari dikolek oleh seseorang. Saat Ari melihat siapa yang mencoleknya, wah, setan. Ari hanya berjongkok dan memejamkan mata kembali. Hehehe, kenapa lu bilang gue setan? Tanya Duri. Ternyata yang tadi mencolek adalah Duri temannya sendiri. Dasar lu ngagetin gue ojo, kesal Ari. Makanya jalan jangan cepat-cepat, gue panggilin dari tadi malah makin cepat jalannya. Duri menertawakan Ari yang sangat ketakutan. Mereka melanjutkan perjalanan hingga jam 09 esok malam tidak kunjung ketemu jalan keluar hutan. Goro-goro tuh setan kita makin tersesat ojo nih. Niro bercakap-cakap dengan Liro. Niro mulai pusing dan tiba-tiba Niro pun terjatuh. Nir bangun-bangun. Duni mencoba menyadarkan Niro. Karena kondisi Niro memprihatinkan, Duri, Liro dan Ari berhenti sejenak sampai Niro terbangun. Sudah jam 1 bengi jam dan akhirnya Niro pun tersadar. Nir lu gopopo kan? Ari dan kawan-kawan cemas akan keadaan Niro. Tapi Niro bilang sudah tidak opo. Sudahlah Nir, kalau masih pusing mendingan kamu istirahat dulu sojo, kata Liro. Niro menjawab, aku sudah tidak opo-opo kok. Ayo kita jalan lagi, siapa tahu jalan keluarnya ketemu. Mereka pun jalan kembali mencari jalan keluar. Jalan mulu pegel nih kaki gue, apalagi tadi udah larian dikejar setan. Duri makin kesal tidak temukan jalan keluar. Duri duduk sebentar di sebuah batu besar. Dor ngapain lu duduk di sono? Mau ditinggal lu? Ari takuti Duri. Duri pun cepat bergegas pergi kembali. Lu nyadar gak kenapa tuh setan ngikutin kita terus? Tanya Liro podo ke telu temannya. Mungkin naksir sama lu kali Lir. Hohoho, gurauan Ari membuat Liro kesal.
Semakin lama malam makin mencekam yang membuat semakin takut. Nira berpikir kalau dia diikuti seseorang. Nira makin risih. Apa yang dirasakan dari tadi? Kenapa kamu Nir kok makin pucet ojo? Tanya Liro. Nira tidak menjawab sama sekali pertanyaan Liro tadi dan terus berjalan. Nir kok bengong gitu, sadar-sadar. Liro menepuk pundak Nira yang dari tadi berjalan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Nira pun kaget, kenapa aku dikagetin? Tanya Nira. Liro menceritakan kalau dari tadi Nira bengong seperti orang kesurupan. Nira pun kaget karena tidak sadar kalau dari tadi diajak ngobrol Liro. Setelah lelah berjalan, Duri melihat ada seseorang berkain hitam di depan pohon besar. Duri berhenti dan melihatnya lebih jelas lagi. Ternyata itu hantu kepala buntung yang dari tadi menakuti Duri, Liro, Ari dan Niro. Mereka berempat lari sampai terjatuh. Tak lama terlihat sebuah desa terpencil. Mereka berempat pun pergi ke arah desa. Ada seseorang yang bertanya pada Duri, Niro, Ari dan Liro, kalian kenapa ada di sini? Apa kalian bertemu hantu tanpa kepala? Seseorang itu ternyata penduduk desa terpencil. Kami tersesat Pak dan kami memang tadi sempat bertemu hantu tanpa kepala berulang kali, jawab Duri. Penduduk desa itu menceritakan tentang hantu tanpa kepala tersebut. Sebenarnya hantu itu tidak jahat. Dia hanya ingin membantu kalian menemukan jalan keluar. Memang hantu itu sangat menyeramkan, tapi hantu itu sangat baik. Hantu itu selalu membantu orang tersesat. Bila yang mau ditolong melarikan diri, hantu itu akan selalu mengikuti sampai tiba di desa ini. Penduduk itu menceritakan semua apa yang terjadi dan 4 sekawan pun menginap di desa itu. Saat pagi, mereka diantar ke jalan keluar hutan tersebut dan mereka melanjutkan perjalanan untuk berlibur ke desa Banaran.